Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Arfan Adaha dengan NIM 12130100087. Pada video ini, saya akan mereview materi dari mata kuliah Politik Hukum Islam. Adapun materi-materi yang akan saya paparkan, yakni konsep dasar politik hukum, relasi politik dan hukum, kemudian ada sejarah politik hukum, selanjutnya adalah politik hukum Islam, kemudian ada sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum bagian 1, dan juga bagian 2. Masuk kepada materi yang pertama, yakni konsep dasar politik hukum. Membahas tentang konsep atau bisa disebut dengan fokus kajian, serta dipaparkan dengan cara mendefinisikan dan juga membenah apa yang dimaksud dengan politik hukum. Secara definisi, politik hukum berasal dari bahasa Belanda, politik, yang diambil dari kata rek, hukum, dan politik, atau kebijakan. Yakni politik hukum itu dapat didefinisikan sebagai kebijakan penetapan sebuah hukum. Adapun yang dimaksud dengan kebijakan adalah rangkaian konsep, asas, garis besar, dasar rencana. Dalam kata lain, dalam istilah bahasa Belanda, yakni kebijakan penetapan hukum itu sama dengan politik hukum. Jadi pada intinya, politik hukum itu merupakan aktivitas penetapan sebuah hukum, yang dimana di dalamnya itu membahas mengenai konsep, asas, garis besar, dan juga dasar dari sebuar rencana. Politik hukum itu melibatkan orang banyak, tidak hanya bisa dibuat oleh 1 atau 2 orang saja, melainkan melibatkan orang banyak, lembaga-lembaga, dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Ruang lingkup dalam politik hukum mencakup beberapa hal. Yakni yang pertama ada nilai-nilai dan aspirasi, yang kedua ada perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi, kemudian ada penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan juga menetapkan politik hukum. Kemudian ada ruang lingkupnya, yakni peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada faktor-faktor politik hukum, dan ruang lingkup yang berikutnya ialah pelaksanaan politik hukum. Pelaksanaan ini haruslah diperhatikan apakah sudah sesuai prosedur ataukah tidak sesuai. Kemudian berikut ada beberapa batasan dalam politik hukum, antara lain ialah ruang gerak politik hukum suatu negara. Kemudian ada politik hukum kekuasaan dan warga masyarakat. Kemudian ada lembaga yang berwenang. Adapun hubungan politik hukum dengan ilmu yang lainnya ialah politik hukum itu berhubungan dengan ilmu hukum, hukum tata negara, hukum administrasi negara, ilmu politik, ilmu ekonomi. Kemudian materi yang selanjutnya yakni relasi politik dan hukum. Selama ini kita mengenal istilah politik hukum. Kalimat politik hukum tersebut seolah-olah terkesan memiliki satu padanan kalimat yang memang memiliki makna tersendiri. Adapun pada kenyataannya, kalimat politik hukum ini adalah 2 kalimat yang berbeda. Namun seiring dengan berjalannya pengetahuan, telah ditemukan relasi ataupun benang merah yang dapat ditarik dan dijadikan sebuah alasan dalam menyatukan antara politik dan hukum tersebut. Disitulah salah satu alasan awal mula dari terbentuknya mata kuliah politik dan hukum. Sesuai dengan paparan sekian banyak pandangan beberapa ahli, ada satu pendapat mengenai relasi politik hukum, yakni simbiosis mutualisme. Pendapat tersebut mengatakan bahwa antara hukum dan politik itu saling terikat dan juga saling membutuhkan. Simbiosis mutualisme ini lebih condong kepada integrasi, dan pada hal ini terjadi yang namanya CB antara politik dan hukum, di mana tidak ada yang saling mendominasi ataupun saling mengalah. Antara politik dan hukum itu keduanya saling membutuhkan dan juga saling terkait untuk mencapai sebuah tujuan yang disebut dengan das solem.
atau bisa dibilang hukum ideal di sebuah negara. Maka dari itu pada intinya dari beberapa pendapat dalam materi ini bahwa relasi antara politik dan hukum itu sendiri saling berkaitan. Adapun materi selanjutnya mengenai sejarah politik hukum dan juga perkembangannya. Ketika membahas sejarah, itu haruslah diketahui latar belakang, kapan dan di mana, serta siapa yang menggagas disiplin ilmu ini. Menurut Imam Syaukani dan juga Hasim Tohari, mereka mengatakan bahwa latar belakang adanya disiplin ilmu ini diantaranya adalah karena adanya ketidakpuasan para teoretisi ataupun sarjana-sarjana hukum terhadap mode pendekatan hukum selama ini. Seperti diketahui bahwa dari aspek kesejarahan, sebenarnya studi hukum ini usianya sudah sangat lama, yakni sejak zaman Yunani kuno. Berkaitan dengan politik hukum, bisa dikatakan bahwa ada hal-hal baru, namun dalam sejarah, hal ini sudah dikenal sejak lama di Indonesia mengenai politik hukum. Sejarah politik hukum itu terbagi dua, yakni implisit dan juga eksplisit. Adapun secara implisit ini salah satu pencetusnya ialah Van Alperdon. Menurut Imam Syaukani dan juga Hasim Tohari bahwa tidak bisa dipastikan kapan politik hukum ini muncul pertama kali dan juga penggagasan. Namun menurut Van Alperdon dalam bukunya di mana dia tidak menerangkan secara eksplisit mengenai istilah politik hukum. Akan tetapi secara implisit itu tersampaikan yang mana dibuktikan dengan pendapat Purnomo yang berpendapat bahwa politik hukum dapat dilihat dari berbagai kedua klasifikasi Van Apeldoorn, yakni pada bagian seni dan juga keterampilan. Ketika kegiatan praktek serta merumuskan kaidah hukum. Apabila melihat penjelasan tersebut, setidaknya akar dari keberadaan politik hukum itu sendiri di Indonesia sebenarnya sudah lama, yakni sejak zaman masa Van Apeldoorn tersebut, namun secara implisit. Jadi pada intinya, kehadiran ilmu politik hukum sebagai disiplin ilmu ialah karena adanya kegelisahan atau ketidakpuasan dari para sarjana maupun teoretisi hukum Indonesia maupun teoretisi hukum baik di Indonesia maupun negara-negara lainnya terhadap metode pendekatan atau penemuan hukum yang selama ini dipakai. Kemudian hal tersebut juga dipakai sebagai antitesis terhadap aliran hukum, terutama aliran konvensional yang beranggapan bahwa hukum sebagai hal yang independen dan otonom dalam artian tidak memiliki ikatan ataupun relasi dengan entitas yang berkaitan dengan hukum. Lanjut kepada materi berikutnya, yakni politik hukum Islam. Materi sebelumnya itu membahas tentang politik hukum, namun secara konvensional, mulai dari definisi, objek, perkembangan, sejarah, dan juga lain sebagainya. Politik hukum Islam ini menurut Ibnu Taimiyah dalam bukunya yang berjudul Siasah Syariah fi Islah Ra'i wa al-Ra'iyah, beliau mengatakan bahwa dalam istilah politik hukum Islam itu disebut siasah syariah, di mana siasah syariah ini merupakan aplikasi daripada al-maslahah al-mursalah, yang mana hal tersebut mengatur tentang kesejahteraan manusia dengan hukum yang ketentuan-ketentuannya tidak termuat dalam syarak. Sebagian ulama mendefinisikan bahwa politik hukum Islam itu sebagai perluasan peran penguasa untuk merealisasikan kemaslahatan manusia itu sendiri, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama. Ada beberapa pemikiran yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah yang berkaitan dengan hukum Islam, antara lain kosmopolitanisme, kedua ialah doktrin kekhalifahan, yang selanjutnya ada institusi negara, kemudian ada kepemimpinan. Dari keempat hal pemikiran ataupun pandangan Ibnu Taimiyah tersebut terdapat kerelasian dan berkaitan dengan politik hukum. Adapun prinsip hukum Islam, yang pertama ialah tauhid. Yang kedua ada kebijaksanaan penetapan hukum. Selanjutnya ada amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat ada kebebasan. Kelima persamaan. Keenam at-ta'awun. Ketujuh toleransi. Dan kedelapan ya kebebasan atau kemerdekaan atas dasar penjelasan. Adapun asas hukum Islam menurut Hasbi As-Siddiqi itu ada 8, yakni azas nafsul harji, azas qillatut taklif, azas tadamuj, azas kemuslihatan manusia, terus ada azas keadilan, kemudian
kemudian ada azas estetika, azas urf, dan terakhir ada azas syara yang menjadi detitah Islam atau pintu ijtihad. Kemudian sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum. Bagian 1. Ketika terjadi relasi antara politik dan hukum, maka di situ terdapat sifat-sifat yang melekat pada sebuah hukum sebagai produk atau objek daripada politik hukum itu sendiri. Adapun sifat-sifatnya antara lain ada sifat fakultatif, imperatif, kemudian ada sifat represif, dan juga sifat-sifat hukum yang bagian kedua ini bersambung dari sifat-sifat hukum bagian yang pertama. Adapun sifat-sifat hukum bagian yang dua ini ada sifat progresif, kemudian ada sifat otonom, dan ada juga sifat responsif. Maka dari itu, dapat diketahui beberapa sifat-sifat hukum sebagai kajian objek politik hukum, yaitu fakultatif, imperatif, represif, progresif, otonom, dan responsif. Di mana pada setiap masing-masing sifat itu memiliki karakteristik ataupun ciri khas yang berbeda. Mungkin sekian review materi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.